Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di live webinar Ezenzo bersama saya Silmi. Nah, live webinar malam hari ini kita akan ngebahas cara memulai bisnis produk kesehatan dari rumah melalui internet tanpa modal jutaan rupiah. Nah, bayangin aja ya teman-teman, jadi di kondisi pandemik saat ini, kebanyakan tuh aktivitas kita kan masih dilakukan di rumah aja. Nah, terbatas uang geraknya, terus juga sulit bepergian keluar kota. Apa sih namanya? Nah, kondisi saat ini tuh sangat melumpuhkan banyak sektor bisnis gitu teman-teman. Nah, jadi walaupun saat ini tuh PSBB tuh sempat sempat dilonggarkan dan semuanya tuh masih dibatasi gitu. Nah, kapasitas transportasi, terus juga kantor dan pusat pembelanjaan pun itu masih sangat dibatasi gitu karena memang memiliki peraturan yang sangat ketat dari pemerintah gitu untuk protokol kesehatan. Jadi memang belum banyak nih bisnis yang apa sih namanya kembali pulih seperti itu. Nah, apalagi nih teman-teman seperti yang teman-teman tahu ya, saat ini khususnya di Jakarta per hari ini itu di September tanggal 14 September sekarang itu apa sih sampai 2 minggu ke depan itu sudah mulai diberlakukan lagi nih kembali PSBB gitu karena kasus pertambahan COVID-nya itu terus meningkat gitu. Nah ini tuh yang sering-sering saya share juga gitu ya, saya katakan di live webinar sebelumnya, ini yang dikhawatirkan gitu, dimana kalau misalnya kasus COVID-nya ini terus bertambah, terus juga PSBB-nya kembali diberlakukan gitu, yang mana ketika PSBB ini kembali diberlakukan, itu akan memicu kembali pelesuan ekonomi gitu. Namun kita doakan saja ya teman-teman, semoga pandemik ini segera berakhir dan tidak memicu apa sih namanya pelesuan ekonomi kembali gitu. Nah, tapi ya seperti sudah kita tahu, bahkan sebelum PSBB diberlakukan, masih banyak sektor bisnis yang apa sih yang belum kembali normal, teman-teman. Jadi emang si apa sih namanya uh, PSBB ini itu memicu peningkatan angka PHK gitu, yang mana perusahaan perintis ojek online pun dan jasa pemesanan perjalanan itu mem-PHK ratusan karyawannya. Dan yang terbaru, maskapai Indonesia tuh memutuskan apa sih kontrak kerja dengan lebih dari 2.000 karyawannya gitu. Nah, inilah kenyataannya teman-teman yang terjadi saat ini. Kenyataan yang emang harus kita hadepin gitu ya. Nah, sekarang yang harus kita lakuin tuh apa sih gitu ya? Kira-kira apa nih gitu. Nah, terus untuk menghadapi kondisi seperti ini gitu kan, apa kita mau menyerah? Tapi kan ya masa sih gitu ya, masa sih kita mau menyerah sementara hidup kita ini tuh terus berlanjut gitu, terus berlanjut uh, dan ya kita pun harus menanggung ya keluarga kita gitu kan, nggak cuma diri kita gitu. Nah kalau misalnya kita menyerah ya gimana gitu kan, sementara hidup ini terus berlanjut gitu, atau mau menunggu gitu. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kita menunggu gitu, sementara kondisi saat ini tuh tidak menentu gitu kan. Menunggu tuh saat ini bukan pilihan yang bijak teman-teman gitu. Jadi apa sih ya, karena seperti yang sudah kita tahu, pandemi COVID-19 ini tuh kondisinya benar-benar nggak menentu, dan belum ada negara yang bisa membereskannya gitu teman-teman. Lawan yang kita hadapi ini bisa dibilang tuh kasat mata gitu kan ya, virus yang apa sih yang kalau misalnya kita uh, ambil solusi untuk menunggu itu tuh bukan hal yang masuk akal gitu, karena ya walaupun kita berharap gitu kan, hanya berharap, dan juga saya juga berharap gitu ya, tapi ya kalau kita berharap dan tidak berjuang ya sangat disayangkan gitu ya teman-teman gitu kan. Ya karena kondisi ini tuh benar-benar ya kita nggak tahu gitu, nggak tahu beresnya sampai kapan, terus selesainya kapan gitu kan. Nah sementara kalau lihat dari kondisi perekonomian kita saat ini itu semakin memburuk teman-teman.
gitu. Jadi solusi yang paling masuk akal saat ini itu kita take action atau berjuang gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya menunggu tanpa kita pernah tahu gitu kan kepastiannya tuh kayak gimana gitu ya, ya kita sayang banget gitu lah ya. Nah makanya malam ini saya akan share gimana caranya supaya kita bisa take action atau berjuang untuk bisa survive di situasi pandemik seperti ini untuk memperbaiki kondisi dan bisa terus menghasilkan gitu itu. Nah, terus apa aja sih yang akan dibahas gitu kan, yang akan dikupas tuntas malam hari ini? Yang pertama, itu pentingnya ilmu bisnis kesehatan dan digital marketing di kondisi pandemik ini. Dan pastinya kolaborasi bisnis di era digital, tahapan memulai bisnis online, dan langkah-langkah mendapatkan penghasilan real 3-5 juta per bulan di bulan pertama tanpa mengeluarkan modal jutaan gitu. Nah, jadi maksimal selama 1,5 jam ke depan, saya akan berbagi tips nih untuk teman-teman bagaimana agar kita bisa survive dan terus menghasilkan dengan memulai bisnis produk kesehatan melalui internet walaupun hanya dikerjakan dari rumah saja gitu. Nah, kalau nih di webinar malam ini teman-teman bisa dapat solusi yang selama ini teman-teman cari untuk bisa meminimalisir atau mencegah resiko yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan, kira-kira penting gak nih teman-teman untuk disimak hingga selesai. Nah pastinya penting dong ya gitu kan. Jadi pastiin nih teman-teman fokus menyimak webinar malam hari ini hingga selesai. Gitu. Jadi nanti di akhir sesi saya akan buka sesi tanya jawab. Nah jadi sekarang teman-teman catat aja poin-poin yang penting gitu ya. Nanti ketika nanti saya buka kolom chatnya, itu teman-teman udah bisa langsung tanya gitu ke saya, oke ya gitu. Nah, karena sekarang sudah jam 8 juga gitu ya, kita mulai aja live webinarnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di live webinar Evenzo. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara memulai bisnis produk kesehatan dari rumah melalui internet tanpa modal jutaan rupiah. Jadi apa sih namanya? Pasti ini teman-teman karena akan seru banget malam ini. Nah, pertama-tama nih buat teman-teman mungkin yang belum kenal atau belum tahu Ezenzu itu apa sih gitu kan. Ezenzu itu apa sih Mbak Silmi, saya belum tahu nih, saya belum kenal, saya belum paham gitu ya. Nah, saya mau sedikit jelasin gitu ya. Ezenzo itu adalah brand Indonesia yang fokus pada produk-produk alami dan praktis uh, yang dapat menunjang kesehatan dan mengatasi berbagai masalah kesehatan sehingga terwujud hidup enak dengan cara yang sehat gitu. Nah, kenapa harus hidup enak sih gitu kan? Ya karena gini, kita kan nggak bisa memungkiri ya bahwa manusia itu tuh sebenarnya tuh senangnya hidup enak gitu. Namun kan tetap harus sehat gitu ya. Jadi makanya Ezenzo hadir untuk apa sih namanya? Untuk menjadi teman hidup enaknya teman-teman dengan cara yang sehat seperti itu. Nah, webinar malam hari ini kita adakan untuk sharing ilmu dan solusi agar kita semua dapat survive menghadapi kondisi yang tidak menentu saat ini gitu. Jadi utamanya dari sisi ekonomi gitu. Nah, agarlah webinar malam ini berjalan dengan lancar dan saya juga bisa menyampaikan apa sih namanya materinya dengan lancar gitu ya, serta teman-teman juga bisa menyerap ilmunya dengan baik. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman,
eh, saya mau apa sih? Jadi ada ketentuannya dulu nih buat webinar malam hari ini gitu. Jadi supaya teman-teman juga enak nyimaknya dan bisa fokus gitu ya. Jadi sebelum kita mulai ada baiknya teman-teman silent dulu nih ponsel dan laptopnya masing-masing. Jadi tapi bukan yang apa sih? Bukan laptop yang ini ya, maksudnya yang lagi digunain. Jadi kalau misalnya ada gadget atau yang lainnya lebih baik di silent dulu supaya tidak ke distract gitu ya. Supaya apa sih? Supaya tidak terganggu gitu ya. Dan supaya lebih apa sih? Supaya lebih enak juga pastikan nih teman-teman cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang terbaik gitu supaya materi malam ini tidak terputus-putus gitu dan tidak tertinggal. Nah, juga agar semakin lancar, nah teman-teman bisa juga tutup aplikasi atau tab yang ada di ponsel atau laptop gitu. Jadi supaya koneksi internetnya itu tidak terbagi dengan yang lain gitu. Dan jika teman-teman mau mendapatkan banyak ilmu dari webinar ini, pastikan teman-teman juga fokus layaknya menghadiri acara offline gitu. Jadi teman-teman bisa catat poin-poin yang penting dan nanti akan ada sesi pertanyaan khusus gitu. Nah, pastikan teman-teman menyimak webinar ini hingga selesai agar teman-teman bisa mendapatkan bonus khusus dari kami juga ya gitu. Jadi selamat menyaksikan webinarnya. Nah, sebelum kita mulai nih ke materinya, jadi saya ingin menyamakan persepsi dulu nih teman-teman, biar kita satu frekuensi dulu gitu kan. Nah, saya tuh ingin nanya nih ke teman-teman ya, jadi sebenarnya apa sih kunci pentingnya dalam hidup manusia? Coba deh teman-teman pikirin kira-kira apa sih gitu ya, yang penting, ya apa sih kunci penting dalam hidup manusia itu apa gitu? Kira-kira apa ya? Nah, eh, mungkin ada yang pikir, kalau menurut saya sih Mbak Silmi kayaknya uang deh penting gitu. Banyak sih yang bilang kalau uang itu penting gitu ya teman-teman. Dan menurut saya pun uang itu penting gitu. Tapi apakah benar uang yang utama gitu kan? Memang betul teman-teman, uang itu penting gitu ya. Namun ada yang lebih utamanya lagi nih sebelum uang teman-teman. Apa yo kira-kira teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak nih? Yes, benar banget teman-teman. Jadi yang terpenting utama sebelum keuangan itu adalah kesehatan teman-teman. Jadi ya kalau misalnya teman-teman sehat, itu otomatis kan teman-teman bisa melakukan aktivitas segala macam gitu ya, apapun itu gitu dengan mudah gitu kan, dengan enak gitu. Nah, coba deh bayangin ya teman-teman kalau misalnya teman-teman sakit gitu, nggak usah deh sakit sakit yang apa sih, yang kronis atau yang apa sih yang kritis-kritis gitu ya, sakit-sakit ringan aja kayak misalnya demam gitu kan atau flu gitu kan. Nah, kayak gitu aja tuh ngeganggu banget ya teman-teman, ngeganggu keseharian kita gitu kan. Terus juga apa sih namanya, bikin kita nggak fokus kerja, atau mungkin ada yang pelajar juga belajar nggak fokus belajar gitu kan, dan itu tuh benar-benar ngeganggu banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita amit-amitnya gitu ya kena penyakit yang apa sih namanya lumayan serius gitu, misalnya COVID gitu ya, amit-amit, tapi ya semoga tidak ya. Tapi kalau misalkan seperti itu tuh benar-benar bisa menguras seluruh tabungan dan uang kita gitu kan, yang mana ya kita udah ngumpulin bertahun-tahun gitu kan, misalnya gitu kan udah punya uang banyak, udah punya apa sih namanya tabungan gitu, tapi ketika sakit itu tuh bisa ludes, entah itu kita yang sakit atau dari keluarga kita gitu. Jadi makanya kenapa kesehatan itu adalah kunci yang utama gitu. Nah, baru baru setelahnya kita membicarakan tentang kesejahteraan finansial atau uang gitu. Nah, setelah kita sehat baru kemudian kita bicarakan uang gitu teman-teman. Nah, karena apa ya, karena kita juga kan nggak bisa pungkiri ya gitu kan, kita ini selalu butuh uang gitu kan, apalagi di kondisi pandemik seperti ini gitu ya. Walaupun ya masih banyak juga sih gitu, masih banyak juga yang bilang kalau uang itu bukan segalanya gitu. Cuman ya kita juga nggak bisa pungkiri nih teman-teman gitu kan, tanpa uang kita tuh nggak bisa melakukan segalanya gitu kan. Jadi ya gimana ya, itu adalah hal yang emang kita nggak bisa pungkiri sih gitu kan.
kita sakit butuh uang gitu kan, kita makan butuh uang, apapun sekarang tuh butuh uang gitu. Jadi makanya kenapa si uang ini pun menjadi kunci penting dalam hidup manusia yang nomor 2 gitu. Nah, makanya nih materi malam ini yang akan kita bahas itu adalah bisnis kesehatan teman-teman gitu, karena ini adalah basicnya gitu. Nah, supaya kenapa? Agar kita bisa selalu sehat dan juga tetap survive di masa pandemik seperti ini gitu. Jadi kalau nih misalnya teman-teman, jika setelah webinar malam hari ini teman-teman bisa mendapatkan kesejahteraan finansial dengan berbisnis produk yang dibutuhkan semua orang, nah kira-kira menarik dia nih teman-teman untuk disimak hingga selesai, tentunya menarik dong ya gitu. Jadi pastiin ya teman-teman untuk terus menyaksikan live webinarnya sampai selesai gitu. Nah, jadi ini adalah fakta yang terjadi dan kondisi ekonomi saat ini gitu. Jadi semenjak datangnya virus corona kemudian masuk ke Indonesia gitu ya, banyak sekali yang berubah teman-teman. Bahkan bisa dibilang tuh 180 derajat gitu. Nah, sebenarnya sih ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja gitu ya. Jadi seluruh dunia pun mengalaminya gitu, karena ini merupakan virus baru yang mana kita sendiri tuh belum pernah mengalami ini gitu kan. Nah, ini tuh merupakan pengalaman yang memang pertama kali di seluruh dunia gitu. Jadi bukan cuma di Indonesia gitu. Nah, terus apakah yang terjadi di Indonesia nih teman-teman? Jadi kita malam ini fokusnya hanya di Indonesia aja dulu gitu ya. Jadi apa sih namanya ya, supaya kita juga tahu kondisi di kita ini seperti apa. Jadi saya ingin ngajak teman-teman untuk sedikit flashback gitu. Jadi apa sih perkembangan yang terjadi gitu ya setelah si corona ini masuk gitu. Nah, ketika si corona masuk ini apa sih namanya? Kemudian walaupun belum diberlakukannya PSBB, tapi itu sudah dihimbau agar aktivitas itu di rumah aja gitu ya. Nah, semenjak itu semenjak himbauan itu ada, walaupun yang di rumah aja gitu ya, walaupun belum diwajibkan, itu sudah berasa penurunan perekonomiannya teman-teman, utamanya di bisnis sektor transportasi gitu kan. Nah, ya mungkin teman-teman juga tahu ya, teman-teman ojek online itu terimbas sekali tuh imbasnya gitu ya. Sebelum PSBB saja itu omsetnya itu menurun hingga 50% teman-teman gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena kalau kita ngomongin teman-teman ojek online atau taksi online gitu kan, mereka penghasilan terbesarnya itu adalah mengantar penumpang gitu kan, dibandingkan dengan mengantar paket atau mengantar makanan dan minuman gitu. Nah, makanya dengan aktivitas orang di rumah saja, bahkan sebelum PSBB itu sudah drop hingga 50% gitu. Nah, kemudian orang tidak kemana-mana, pusat perbelanjaan pun jadi sepi gitu. Pusat pembelanjaan jadi sepi, dan kemudian dengan orang tidak kemana-mana itu toko-toko retail di yang bisa teman-teman tahu gitu ya, banyak tuh pengunjungnya jadi sepi gitu. Nah, dan omsetnya pun jadi drastis gitu. Nah, saya pribadi sih memang tidak mengalami ya teman-teman, tapi teman-teman yang saya kenal baik dan juga saudara saya sendiri itu mengalami gitu, dan lumayan terdampak juga gitu. Jadi ada beberapa teman saya yang juga ojek online gitu ya, yang biasanya orderannya sampai 20 lebih gitu kan per harinya. Ini bahkan dalam satu hari itu bisa tidak mendapatkan orderan sama sekali gitu. Jadi begitu juga dengan beberapa saudara saya juga yang ada kerja di mall gitu ya, yang juga omsetnya pun nurun drastis gitu. Jadi memang terasa sekali, apalagi ketika awal-awal datangnya si COVID ini gitu. Nah, kemudian nggak hanya di bisnis transportasi dan retail gitu. Nah, pariwisata pun ikut terpukul juga nih teman-teman. Itu jadi dengan kita dihimbau untuk di rumah aja, apalagi setelah itu PSBB gitu ya. Jangankan untuk bepergian ya teman-teman, bepergian jauh gitu ya.
untuk pergi keluar saja kan itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi makanya di sektor pariwisata ini yang paling terpukul gitu, karena kan orang ya di rumah aja gitu kan, jadi ya mau kemana gitu kan. Jadi ya udah otomatis nih, dan mulai dari hotel, penerbangan gitu kan, dan apa sih maskapai penerbangan aja gitu ya, sampai merugi hingga 1,7 triliun gitu di kuartal pertama gitu. Jadi ya emang inilah gitu teman-teman fakta yang terjadi gitu. Nah, kemudian ketika PSBB juga penghasilan ojek online yang tadinya 50% gitu kan turunnya, bahkan menjadi 80% gitu turunnya gitu ketika pemberlakuan PSBB gitu. Nah, terus kemudian di retail itu makin drop lagi bahkan teman-teman ketika sudah PSBB gitu kan, dan disarankan untuk ditutup dan akhirnya memang operasionalnya ditutup nih teman-teman. Kalau kita ngomongin pasar retail mungkin yang terbesar ya bisa dibilang Tanah Abang lah ya contohnya gitu kan. Yang mana pusat ekonomi itu banyak sekali gitu kan di situ gitu. Nah, Tanah Abang itu tutup semenjak diberlakukannya PSBB sekitar mungkin kira-kira 27 Maret ya kalau nggak salah. Nah, kerugiannya itu mencapai 20 miliar per harinya, teman-teman gitu. Dan itu tuh bukan uang yang sedikit ya gitu, teman-teman. Itu uang yang sangat banyak gitu kan, apalagi kalau di total-total tuh bisa sampai triliunan gitu kan. Dan itu terjadi sampai bulan Juni gitu ya. Dan mereka tuh baru buka di tanggal sekitar kalau nggak salah di tanggal 15 Juni kalau nggak salah, apa sih nggak, kalau nggak salah saya ingat gitu ya. Dan itu kalau dihitung-hitung gitu kan setiap harinya 200 miliar, berarti kalau selama itu bisa mencapai triliunan gitu kerugiannya gitu kan. Dan apa sih namanya, itu baru dari retail gitu kan. Nah, gimana nih yang pariwisata gitu ya, hotel dan juga travel gitu, apalagi ibadah haji dan umroh gitu kan, yang mana itu kan udah nggak bisa lagi ya teman-teman gitu. Nah, teman-teman saya juga banyak yang di bisnis itu mau nggak mau ya harus tutup gitu ya. Dan ya makanya gitu berasa sekali perekonomian di kita, yang mana akhirnya kalau yang namanya bisnis itu ya tidak ada pemasukan atau pemasukannya apa sih anjlok fantastis gitu ya teman-teman. Jadinya harus dikurangi biaya operasionalnya gitu kan, mau nggak mau gitu. Nah, jadi ya nggak mungkin gitu kan ketika arus apa sih arus kasnya gak seimbang gitu kan, ketika pendapatannya berkurang drastis gitu. Nah, pengeluarannya terus menerus apa sih itu pengeluarannya itu terus menerus normal seperti sebelumnya gitu kan. Ya mau nggak mau apa sih harus adanya cut gitu kan, atau PHK gitu kan yang namanya. Dan yang namanya cut itu banyaknya yaitu karyawannya gitu kan, banyaknya itu dari karyawannya gitu. Nah, yang akhirnya membuat angka PHK itu pun melonjak gitu, melonjak ketika di awal-awal apa sih di awal-awal angka PHK itu mencapai 2,8 juta nih teman-teman PHK-nya. Dan akhirnya ketika PSBB dan itu masih terus berjalan di bulan April sampai dengan Mei, itu sudah mulai ada warning nih, warning dari apa sih namanya pengusaha gitu ya, pengusaha ya, yang mengatakan bahwa kok jika kondisinya terus-menerus seperti ini gitu ya, uh, cash flow-nya kita tuh nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa sampai lebih dari bulan Juni gitu. Jadi karena ya omsetnya kan terus menerus turun gitu kan, terus menerus turun. Ya kalau misalnya itu terjadi ya akibatnya angka PHK akan terus melonjak gitu, dan bahkan mencapai lebih dari 3 juta gitu kan, lebih dari 3 juta. Dan bahkannya lagi itu diproyeksikan angka pengangguran itu akan terus meningkat hingga mencapai 5 juta karyawan gitu teman-teman. Nah, karena melihat kondisi ini makanya pemerintah ya tidak mungkin diam kan gitu kan. Ya akhirnya diberlakukanlah pelonggaran PSBB gitu ya. Jadi ya emang karena melihat alarm pengusaha ini yang cash flow dan uang simpanannya hanya bisa sampai Juni gitu kan. Jadi
pemerintah akhirnya melakukan pelonggaran PSBB gitu. Yang mana sebenarnya itu adalah untuk menahan supaya ekonomi kita tuh tidak tumbuh negatif atau minus gitu kan. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi setelah kita memberlakukan pelonggaran PSBB gitu kan? Apakah langsung meningkat omsetnya gitu? Apa sih yang bisnisnya turun itu gitu kan? Ya enggak juga sih gitu kan sebenarnya, tidak semudah itu juga gitu, tidak semudah itu langsung otomatis ketika dilonggarkan PSBB omsetnya tuh langsung naik gitu kan. Bahkan beberapa pengusaha dan sektor bisnis itu masih banyak yang karyawannya tuh dirumahkan teman-teman gitu, dirumahkan dan kemudian bahkan masih ada yang masih melakukan PHK gitu ya, karena memang dampak yang kemarin PSBB itu memang panjang gitu, memang panjang. Dan ketika diberlakukan pelonggaran PSBB, transisinya masih bertahap gitu. Nah, jadi karena masih bertahap, uang yang apa sih yang mereka miliki, yang dimiliki oleh perusahaan itu pun masih belum bisa support untuk operasional secara normal gitu. Makanya yang terakhir kemarin itu perusahaan perintis ojek online kemudian apa sih namanya melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya gitu. Nah, kemudian maskapai penerbangan pun merumahkan atau memutuskan kontrak kerja itu terhadap lebih dari 2.000 karyawannya, bahkan hingga 3.000 karyawan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin pariwisata atau perhotelan ataupun jasa yang biasa kita gunakan, apa sih namanya, untuk melakukan booking hotel ataupun booking pesawat itu juga melakukan PHK juga gitu teman-teman. Dan bukan hanya itu gitu, bahkan ada yang sampai gulung tikar gitu, gulung tikar dan sampai tutup gitu perusahaannya gitu. Karena memang sudah tidak bisa beroperasi lagi gitu. Nah, hotel bahkan ada yang sampai dijual gitu. Jadi memang separah itu kondisi perekonomian apa sih dampaknya tuh COVID terhadap perekonomian tuh sampai separah itu teman-teman gitu. Jadi ya sebenarnya kenapa sih gitu kan pemerintah tuh memberlakukan pelonggaran PSBB ini gitu ya, sebenarnya sih untuk menjaga kita agar pertumbuhan ekonominya tuh tidak tumbuh negatif teman-teman gitu. Karena kalau dilihat nih ya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kuartal pertama tahun 2020 itu kita hanya mencapai 2,97% teman-teman, yang mana biasanya pertumbuhan ekonomi kita itu 4 sampai 5%. Nah, dan bahkan itu tuh pertumbuhan terendah sejak 2001 gitu. Jadi ya bukan berarti apa sih pemberlakuan PSBB ini, pelonggaran PSBB ini tuh karena sudah aman gitu. Nah, kalau misalnya kita mau flashback nih teman-teman, di awal apa sih namanya awal-awal kuartal kedua itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita itu terkontraksi negatif, bukannya positif ya gitu, sampai 5,1 gitu. Nah, makanya pemerintah melakukan pelonggaran PSBB itu supaya apa? Supaya menyelamatkan itu gitu, supaya menyelamatkan perekonomian kita gitu. Jadi apa sih pertumbuhan ekonomi di apa sih di kita ini emang kalau misalnya pertumbuhan apa sih pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua aktualnya itu sudah mencapai sekarang itu minus 5,32%, dan ini adalah yang terburuk sejak tahun 1999 gitu. Nah, jadi ya sekali lagi gitu ya, seperti yang tadi saya bilang gitu, pelonggaran SPB ini bukan karena kondisi kita sudah aman gitu. Nah, berbeda dengan kondisi di New Zealand atau Thailand gitu, yang mana pemerintahnya itu memberlakukan pelonggaran PSBB
itu karena memang sudah tidak ada pertambahan kasus barunya selama lebih dari 2 minggu gitu. Jadi berturut-turut. Nah, dalam kondisi seperti itu aja perekonomian mereka tuh masih belum kembali normal gitu. Nah, sementara di Indonesia pemberlakuan PSBB apa sih pelonggaran PSBB itu bukan karena sudah aman teman-teman, tapi justru karena emang perekonomiannya itu yang memprihatinkan gitu. Nah, ya tapi sebenarnya nggak cuma perekonomiannya aja gitu. Nah, dari sisi si COVID-nya pun itu masih belum aman sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya di grafik gitu yang ada di sini, jadi pertumbuhan kasus baru COVID di Indonesia itu masih terus meningkat gitu, masih terus meningkat. Nah, jadi ketika mulai dari apa sih diberlakukannya PSBB dari tanggal 8 Juni itu, kalau bisa dilihat gitu kan ya, itu ya kalau bisa diingat tuh kita sudah kurang lebih 3 bulan gitu kan, 3 bulan di masa transisi gitu kan, yang tadinya apa sih mungkin rata-ratanya tuh pertumbuhannya kasus barunya tuh hanya 1.000, sekarang tuh melonjak drastis gitu. Fantastis banget drastisnya itu, dan bukannya makin menurun malah makin meningkat seperti yang teman-teman lihat gitu kan di grafiknya gitu. Bahkan per tanggal 13 September kemarin itu angkanya udah 3 ribuan, hampir mencapai 4 ribuan gitu kan. Jadi bisa dibilang kondisi Indonesia ini tuh eh, kalau secara status COVID ya memang masih belum aman gitu kan. Nah, padahal nih teman-teman, penurunan angka kasus baru ini itu sangat penting bagi pertumbuhan positif ekonomi Indonesia gitu ya. Yang mana kalau misalnya Indonesia ingin positif pertumbuhan ekonominya, menurut ekonom UI, beliau menyebutkan atau menerangkan bahwa sebenarnya tuh Indonesia punya potensi ekonominya itu tumbuh positif kalau pertambahan kasus barunya itu apa sih mulai menurun konsisten dari Juli 2020 gitu kan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, jika malah terus bertambah gitu ya sampai September 2020 gitu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu udah pasti akan negatif gitu. Nah, yang kita takutkan jika itu terjadi itu akan memicu resesi teman-teman gitu, karena kasus barunya terus menerus secara konsisten meningkat gitu sampai September ini. Akhirnya per hari ini nih mulai lagi nih diberlakukan kembali PSBB gitu ya, khususnya di Jakarta gitu. Nah, yang mana yang kita takutkan adalah potensi ini tuh bisa apa sih? Ini tuh bisa berpotensi untuk memicu pelusuan ekonomi lagi gitu, yang mana ekonomi di Indonesia ini berpotensi untuk terkontraksi lagi gitu ya. Dan kalau misalnya itu terjadi dan misalnya apa sih 2 bulan apa sih 2 kuartal berturut-turut itu terjadi minus pertumbuhannya, ya itu udah otomatis akan terjadi resesi gitu. Dan kalau misalnya terjadi resesi, gelombang PHK pun akan jauh meningkat drastis gitu, bahkan bisa membuat pengangguran itu bisa mencapai hingga 12, juta orang di tahun 2001 gitu teman-teman. Nah, yang mungkin teman-teman sudah tahu, bahkan negara-negara besar seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Jerman itu sudah menyatakan dirinya resesi gitu. Nah, Indonesia itu berpotensi yang mana di kuartal keduanya ini yang seperti udah tadi saya bilang itu minus minus 5,32% gitu. Nah, diprediksi di kuartal ketiga tahun 2020 perekonomian Indonesia itu akan kembali terkontraksi, namun 1% gitu, jadi minus 1%. Nah, jika terus menerus minus ya udah otomatis akan terjadi
resesi gitu. Nah, kondisi seperti ini tuh emang benar-benar tidak menentu ya teman-teman gitu. Karena memang yang kita lawan ini adalah virus gitu, virus yang mana emang kasat mata gitu dan belum ada vaksinnya juga gitu kan. Dan penanganannya pun masih terus dibarengi dengan penelitian gitu. Jadi masih belum belum jelas itu. Nah, yang ditakutkannya lagi itu adanya potensi terjadi gelombang kedua gitu, yang mana eh, pertambahannya itu akan jauh lebih drastis gitu, lebih drastis, apalagi kemungkinannya itu akan bersamaan dengan musim flu gitu kan, yang seperti teman-teman tahu kan gejalanya itu kan mirip-mirip ya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya itu terjadi, ya itu akan sangat-sangat berbahaya sekali gitu untuk kita dan harus kita waspadai gitu teman-teman. Jadi memang sangat berbeda sekali dengan kondisi krisis-krisis sebelumnya gitu. Yang mana kondisi pandemi seperti ini tuh memang tidak menentu. Jadi menunggu itu menunggu dan berharap itu bukanlah solusi yang bijak gitu. Jadi kita harus berjuang dari sekarang gitu. Jadi ya apakah make sense gitu kan di kondisi kita hanya di kondisi pandemik seperti ini kita hanya menunggu gitu kan, menunggu saja gitu, padahal kita tidak pernah tahu nih kapan kondisi seperti ini tuh bakalan berakhir, kapan akan selesai gitu, dan kapan kondisi ekonomi ini akan terus minus gitu kan. Ya walaupun kita tetap berharap ya dan berdoa semoga semuanya tuh segera berakhir gitu kan, ya cuman tetap aja yang bisa menjadi solusi saat ini tuh hanya satu gitu teman-teman, yaitu take action gitu. Jadi kita tuh saat ini harus berjuang dan kita harus mulai curi start dari sekarang gitu, yang mana mungkin orang-orang yang di luaran gitu ya masih berpikir ya udahlah gitu nanti aja dulu gitu kan, masih berharap dan berdoa ya semoga cepat berlalu ya, walaupun sebenarnya kita juga tetap berdoa dan berharap juga gitu ya, tapi kan kita juga tetap harus berusaha gitu ya, tetap berusaha, kita harus berusaha realistis, terus kemudian juga kita harus berpikir secara logika juga gitu. Nah, kita gunakan logika kita bahwa ya nggak mungkin kondisi yang sedang krisis seperti ini kita hanya diam saja dan menunggu gitu kan. Ya kita harus berjuang gitu, kita harus berjuang dari sekarang untuk bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita tentunya gitu kan. Dan berjuang ini dalam arti yang sesungguhnya ya teman-teman gitu ya. Maksudnya gimana sih gitu ya arti yang sesungguhnya itu gitu. Bahkan hal-hal yang di luar pengetahuan kita ataupun hal-hal yang emang tidak kita sukai gitu ya di kondisi yang sedang kritis seperti ini, itu yang step-stepnya emang jelas gitu kan, yang jelas. Nah itulah yang harus kita perjuangin teman-teman gitu, walaupun kelihatannya kita ragu, terus kalau emang make sense dan jelas, ya kesempatan itu yang emang harus benar-benar kita perjuangkan gitu. Nah jadi walaupun kondisi saat ini dengan kondisi Indonesia lagi minus gitu kan perekonomiannya, namun apa sih teman-teman yang terjadi di bisnis kita, bisnisnya Ezenzo, bisnisnya kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat dari datanya gitu apa yang terjadi. Nah, semenjak masa PSBB itu Maret, itu pertumbuhan kita justru drastis teman-teman meningkat gitu. Dan ini tuh peningkatannya luar biasa, sampai 200 sampai 300% gitu, yang mana dan ini tuh terus terjadi gitu. Jadi sampai bulan-bulan berikutnya gitu, dan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang Februari ya terus meningkat gitu, terus-terusan gitu ya, bahkan sampai sekarang pun ini tuh terus meningkat gitu. Nah ini tuh kenapa sih gitu, kenapa kok bisa terjadi gitu, bisa. Nah karena bisnisnya Ezenzo itu adalah bisnis kesehatan gitu, yang mana bisnis kesehatan itu sudah ibaratnya itu sekarang tuh
edukasi kesehatan itu sudah dilakukan secara masif oleh berbagai pihak seperti pemerintah, tenaga medis, influencer gitu ya, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya secara terus-menerus gitu, yang mana hal yang paling menantang dalam bisnis kesehatan itu adalah mengedukasi masyarakat, teman-teman gitu. Namun kini tugas tersebut sudah sangat dibantu oleh pemilik otoritas gitu. Jadi pemilik otoritas negara kita, makanya kita kita pun jadi lebih mudah gitu kan. Seperti ya ada artikel yang bisa teman-teman lihat juga. Jadi kemarin ada artikel yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu andalkan jahe merah untuk hindari virus corona gitu. Nah, ini tuh ketika ada artikel ini gitu, dan kebetulan nih kita punya apa sih namanya, varian juga yang bahan bakunya itu dari ginger atau jahe. Nah, itu tuh ngebantu banget gitu, dan akhirnya juga jadi laku. Dan juga ada lagi nih yang di apa sih namanya, di share oleh BNPB, ini apa sih namanya, resep desinfektan, yang mana bahan apa sih, bahan campurannya itu terdapat essential oil, dan kami pun ada produk essential oil gitu. Nah, ini pun jadi ngebantu kita juga gitu. Makanya kenapa di masa saat ini, di masa pandemi seperti ini, produk kesehatan itu bisa survive gitu, teman-teman. Nah, terus berbeda nih teman-teman dengan masa lalu gitu, yang mana ketika di masa lalu itu kita butuh usaha ekstra untuk mengedukasi apa sih masalah kesehatan ke masyarakat. Nah, kalau sekarang jauh lebih mudah gitu, karena orang-orang tuh udah aware dengan kesehatan gitu. Jadi ya ini benar-benar bisa mempermudah bisnis kita gitu. Nah, ini adalah masa terbaik nih teman-teman untuk teman-teman memulai bisnis kesehatan gitu. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa omset Ezenzo ini dapat melesat gitu? Sebenarnya sih bukan tanpa alasan gitu ya, karena emang produknya Ezenzo ini itu dibutuhkan, teman-teman, dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan selalu dibutuhkan gitu. Nah, udah gitu juga praktis, praktis. Jadi emang produk kita itu semuanya praktis, hanya tinggal dihirup dan dioles gitu. Dan juga ada yang dikonsumsi gitu. Nah, terus juga repeat ordernya tinggi gitu. Nah, kenapa? Ya karena emang yang kita jual itu adalah produk kesehatan gitu. Nah, terus juga kita sudah bersertifikat lengkap gitu ya. Dan varian yang pasti variasi produknya juga banyak gitu. Terus juga dengan keuntungan yang besar untuk reseller, kalau misalnya teman-teman jadi reseller gitu. Dan yang paling menariknya lagi nih teman-teman, kita bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital gitu, yang mana di Akademi digital ini itu mengajarkan teman-teman untuk bisa berjualan dengan cara digital gitu, dengan cara online gitu. Jadi yang paling serunya tuh di situ gitu. Nah, jadi memang produk Ezenzo ini udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga seluruh produknya sangat praktis. Nah, karena memang di zaman saat ini tuh apa sih namanya, ya zaman yang super cepat, orang itu kan sangat menyukai kepraktisan gitu. Makanya kenapa kita menghadirkan produk yang praktis gitu. Nah, terus kenapa juga tingkat repeat ordernya tinggi, ya karena memang yang dijualnya itu produk kesehatan gitu, bukan apa sih, bukan alat kesehatan itu. Jadi berbeda kalau misalnya alat kesehatan yang mana tingkat repeat ordernya cenderung lebih rendah, karena kan apa sih namanya, masa penggunaannya itu bisa bertahun-tahun ya gitu. Berbeda kalau misalnya produk kesehatan kan apalagi produk kita ini itu habis pakai itu sekitar sebulan itu udah habis. Dan karena emang produknya pun bagus dan bermanfaat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, makanya repeat ordernya juga tinggi gitu. Dan yang pastinya juga kita sudah sertifikat lengkap BPOM dan halal. Ini bisa dicek juga nih sama teman-teman di websitenya BPOM gitu ya. Jadi sudah ada, kita sudah terdaftar.
Nah, kita juga punya berbagai varian produk gitu. Nah, efeknya apa buat kita? Ini bisa memudahkan teman-teman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen teman-teman gitu. Jadi enaknya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita punya beberapa varian gitu. Jadi kita nggak cuma satu atau dua gitu, tapi punya banyak gitu. Jadi biar konsumennya teman-teman juga apa sih namanya bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Nah, ini jadi ada beberapa variannya kita. Jadi kita punya single essential oil gitu ya, yang mana essential oilnya kita ini 100% alami gitu, 100% ekstrak dari apa sih? Dari tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi tidak ada campuran dari bahan sintetis lainnya gitu. Jadi benar-benar pure essential oil gitu. Nah, ada beberapa varian yang ya ada yang apa sih membantu untuk insomnia yaitu lavender, ada juga peppermint yang ini untuk bagus untuk flu dan juga meredakan sakit kepala atau migrain juga atau menyegarkan nafas, dan ini adalah favorit saya gitu karena ya ini ya maksudnya kan apa sih namanya kalau kita tuh sering banget flu kayak gitu kan, demam yang kayak gitu-gitu tuh, dan peppermint tuh sangat membantu gitu, apalagi kan kecil gitu ya bentuknya, itu bisa dibawa kemana-mana gitu, jadi makanya sangat praktis gitu. Ada juga apa sih tea tree untuk jerawat gitu. Nah, ini juga salah satu favorit saya gitu karena masalah saya ini kulit wajahnya termasuk yang mudah berjerawat gitu. Nah, tea tree ini tuh sangat membantu banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin apa sih pakai nggak mau pakai skincare yang berbahan-bahan kimia, ini bisa jadi alternatif juga gitu untuk si tea tree ini gitu ya. Ada yang juga buat untuk mengatasi sakit gigi, clove bud, terus untuk rambut, pacoli gitu. Nah, untuk asma juga ada ginger. Nah, ginger ini adalah salah satu varian yang paling laku terutama di masa Covid gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang itu gitu kan, karena adanya artikel Pak Joko Widodo mengatakan bahwa jahe itu bagus gitu ya, jahe merah itu bagus untuk Covid gitu. Nah, selain essential oil, kita juga punya diffuser gitu. Nah, diffuser ini adalah alat untuk menguapkan essential oil gitu. Jadi, essential oil itu kan cara penggunaannya bisa secara topikal atau dioles, atau dengan cara dihirup langsung atau diuapkan gitu. Nah, kalau misalnya ingin dihirup secara diuapkan itu dengan menggunakan diffuser gitu. Nah, kita pun menyediakan alatnya gitu. Terus kemudian kita juga ada varian madu gitu. Nah, apa sih yang membedakan madu madu Ezenzo dengan yang lainnya gitu? Nah, yang ngebedainnya itu eh, eks, jadi madunya kita itu dicampur dengan ekstrak tanaman herbal gitu, yang mana memiliki khasiat sesuai dengan klasifikasinya gitu. Nah, ini ada beberapa variannya yaitu Kids Honey yang mana sangat bagus sekali untuk anak-anak gitu, dan terutama untuk pertumbuhan perkembangan otaknya gitu karena ada ekstrak pegagan gitu ya. Nah, terus juga ada moringa honey yang bagus untuk ibu hamil, dan juga propolis gitu ya. Seperti teman-teman tahu bahwa propolis itu sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh dan melindungi diri dari radikal bebas gitu ya. Dan ini pun sangat bagus sekali untuk imun tubuh gitu. Jadi kalau misalnya apa sih di masa-masa kayak gini nih untuk jaga-jaga imun gitu ya, untuk daya tahan tubuh, ini tuh propolis sangat cocok banget gitu. Terus kita juga ada beberapa varian lainnya nih seperti minuman serat yang bisa membantu proses detox di dalam tubuh gitu, dan ini pun bisa membantu untuk apa sih namanya membantu menurunkan berat badan gitu, dan saya tuh cocok banget nih sama Sera gitu kan karena ini bisa memperlancar BAB gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kendala gitu ya dalam BAB-nya, itu bisa dengan menggunakan sera gitu, dan ini bagus karena memang si sera ini mengandung banyak serat gitu. Nah, kita juga punya spirulina gitu. Nah, yang seperti teman-teman tahu nih sekarang tuh lagi hits banget nih si spirulina gitu, apalagi dijadikan sebagai masker gitu ya.
selain dia emang bagus gitu kan, karena spirulina ini termasuk salah satu superfood gitu ya yang bagus untuk tubuh kita gitu, untuk kesehatan kita. Nah, spirulina ini juga ternyata bagus nih untuk skincare dan ya untuk menjaga eh, kelembaban kulit kita gitu dengan dijadikan sebagai masker gitu. Jadi ini juga kemarin sempat hits banget nih untuk spirulinanya gitu ya. Nah, terus kita juga punya propolis moringa gitu ya, seperti tadi saya sudah sampaikan juga ya, yang teman-teman tahu juga ya, propolis ini sangat bagus untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi di masa-masa seperti ini tuh sangat-sangat laku banget gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa testimoni nih yang sudah menggunakan produknya kita. Ada yang menggunakan lemon untuk demam, terus ada yang juga menggunakan pacoli untuk rambut rontok gitu ya. Terus juga ada yang menggunakan diffuser untuk untuk menguapkan essential oilnya gitu. Dan banyak lagi gitu. Nah, terus juga ini ada madu kit juga gitu ya. Yang emang yang anaknya itu dulunya gampang sakit. Nah, gara-gara madu kit ini tuh jadi lebih sehat lagi gitu. Jadi nggak gampang sakit anaknya gitu. Jadi dan masih banyak lagi sih sebenarnya gitu ya. Nah, terus kita juga punya keuntungan yang besar untuk reseller, teman-teman, gitu. Jadi, ada 3 jenis bonus untuk reseller Ezenzo, gitu. Nah, apa aja? Yang pertama, jadi teman-teman itu ada bonus selisih harga penjualan retail sebesar 15%. Nah, terus teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan bonus cashback penjualan produk retail itu sebesar 15 sampai 20% gitu. Nah, jadi total bonusnya itu bisa mencapai 35% untuk penjualan satu produknya gitu. Nah, ini contoh kasus ilustrasinya kalau misalnya teman-teman berjualan produk Ezenzo gitu ya, satu buah per hari gitu kan. Jadi produk kita ini kisaran harganya sekitar 200 ribuan. Nah, kalau misalnya dikalikan 30 hari, berarti omset yang kita hasilkan itu 6 juta ya, dan dikali 35%, jadi keuntungan yang teman-teman dapatkan itu 2.100.000 per bulannya itu. Jadi bonus yang teman-teman dapatkan itu 2.100.000 kalau misalnya teman-teman cuma bisa jualan produk per hari. Tapi kan teman-teman tahu sendiri ya, yang namanya jualan online itu kan biasanya tuh orang-orang jualannya tuh nggak cuma satu dua gitu kan, bahkan bisa ada yang sampai 100, puluhan, ratusan, bahkan ada yang ribuan pun itu nggak menutup kemungkinan gitu kan teman-teman, karena di online ini tuh ya pasar marketnya tuh sangat luas gitu kan, kita bisa menjangkau uh, banyak orang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi, nah bayangin aja nih teman-teman, per hari aja itu teman-teman, misalnya kalau misalnya teman-teman bisa jualnya cuma per hari satu, itu teman-teman bonusnya bisa 2.100.000 per bulannya. Nah, kalau misalnya bisa lebih dari segitu gitu kan, atau bisa sampai 10, 100 bahkan lebih, ya bayangin aja gitu ya. Pasti hasilnya pun sangat fantastis gitu kan, sangat luar biasa gitu, apalagi dikerjakannya cuma di rumah aja gitu, dan pastinya asik banget kan gitu. Nah, teman-teman juga selain bonus yang tadi juga punya kesempatan untuk bisa ngebangun tim reseller gitu, dan jadi teman-teman tidak hanya belajar bagaimana cara berjualan produk retailnya, tapi juga kami memberikan wadah agar teman-teman bisa membangun tim reseller yang lengkap dari Ezenzo gitu. Nah, keuntungannya ini bisa mencapai 5 sampai 10% dari tim omset reseller, dan ini tuh tanpa syarat tutup poin, kanan kiri seimbang, atau peringkat, atau syarat-syarat apapun yang rumit di MLM gitu. Jadi ya teman-teman jualan, teman-teman atau tim teman-teman jualan, ya langsung teman-teman dapat bonusnya gitu. Nah, caranya gimana dan syaratnya itu nanti akan dijelaskan ketika teman-teman sudah bergabung bersama kami gitu. Nah, ini sedikit contoh juga nih. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya punya 30 reseller ya yang masing-masing memiliki omset 5 juta, nah bonusnya teman-teman itu 150 juta dikalikan 10%. Nah, itu berarti
15 juta gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tambahan kayak gini per bulannya, kira-kira patut nggak sih diperjuangin teman-teman gitu kan? Yang mana kan teman-teman tahu ya, oh, apa sih namanya, kerja aja gitu ya, saya pribadi untuk mendapatkan tambahan penghasilan jangankan sampai segini gitu ya. Ya penghasilan ratusan ribu aja tuh bisa sampai tahunan gitu. Apalagi sampai jutaan, eh apa sih namanya, puluh jutaan atau belasan juta gitu tambahannya gitu ya. Ya butuh berapa lama gitu kan, lama banget gitu. Nah ini kita bisa gitu, bisa dengan hanya beberapa bulan saja kalau emang teman-teman serius menjalaninya itu bisa gitu, bisa dicapai gitu. Nah, jadi keuntungan menjadi reseller Ezengo itu bisa dropship dan pastinya tanpa stok produk gitu. Jadi teman-teman nggak perlu stok produk. Kalau misalnya teman-teman ada yang emang belum punya modalnya, nggak jadi masalah gitu. Jadi apa sih? Karena memang kita bisa dropship gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu stok produknya gitu, dan teman-teman juga nggak perlu repot-repot packing gitu. Nah, bahkan si adminnya pun atau customer service-nya pun udah kami sediakan gitu, websitenya juga sudah disediakan dan juga kontennya gitu. Jadi enak banget lah teman-teman hanya tinggal ngejalanin aja gitu. Nah, kita juga, Ezenzo juga bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital. Kenapa? Karena agar teman-teman bisa dibimbing sampai bisa berjualan gitu. Kita tuh paham ketakutan sebagian besar orang itu dalam memulai bisnis itu karena tidak ada yang ngebimbing teman-teman. Jadi makanya Akademi Bisnis Digital ini memberikan semua ilmu dan fasilitas lengkap yang bisa membantu teman-teman dalam menjalankan bisnisnya gitu. Jadi makanya enak banget gitu, nggak cuma disediain produknya, tapi cara berjualannya pun itu di apa sih namanya, ilmunya pun di ini diberikan gitu, enaknya seperti itu. Nah, terus apa saja sih fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman di Akademi Bisnis Digital? Jadi ada 35 video tutorial yang komprehensif gitu ya, dan ini tuh terus diupdate. Apa sih? Jadi kalau misalnya ada updatean baru terus diupdate gitu. Jadi nggak cuma itu aja gitu ya. Terus juga ada ribuan konten yang setiap hari. Nah, kalau misalnya teman-teman pusing, nggak ngerti gimana caranya bikin konten yang bagus, tenang aja. Kita tiap hari itu rutin memberikan konten gitu, memberikan konten untuk teman-teman. Jadi teman-teman hanya tinggal posting-posting aja gitu. Nah, terus juga kita menyediakan konsultasi dan tanya jawab dari nol sampai bisa gitu. Jadi teman-teman akan secara otomatis mendapat seluruh fasilitas termasuk admin. Kalau misalnya teman-teman gabung bersama Ezenzo gitu, menjadi reseller Ezenzo gitu. Jadi 90% proses bisnis itu sudah dikerjakan oleh tim ahlinya kami, teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya mengerjakan 10% sisanya saja, proses sisanya saja gitu. Jadi 90% itu udah kita semua yang ngerjain gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk teman-teman gitu ya. Nah, kita pun disediakan mentor juga nih yang berpengalaman dan praktisi gitu yang pastinya gitu. Dan apa sih namanya, mentor-mentor di Akademi Bisnis Digital ini atau di Zenzo ini itu bukan cuma hanya sekedar memberikan materi saja teman-teman, tapi memang mereka ini yang sudah benar-benar melakukan gitu ya, sudah apa sih, praktek dan juga emang sudah menghasilkan gitu di bisnis apa sih di digital, di bisnis digital ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu, kita memang menyediakan mentor yang emang udah berpengalaman gitu. Terus kita juga menyediakan fasilitas training digital marketing. Ini 1 hari full senilai 2,5 juta nih kalau misalnya teman-teman pengen ikutan training seperti ini di luaran. Dan ini sudah tersebar ke seluruh kota di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, itu teman-teman boleh ikuti pelatihannya lagi gitu sampai teman-teman bisa praktek gitu. Nah, terus ini juga ada fasilitas training Facebook Ads dan Instagram Ads, dan ini 2 hari penuh. Dan kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan fasilitas seperti ini di luaran, itu teman-teman minimal harus mengeluarkan apa sih, budget senilai 5 juta gitu. Sementara kalau di kita itu dijadikan sebagai fasilitas. Dan kembali lagi, kalau misalnya teman-teman belum paham, itu bisa mengikuti pelatihannya lagi gitu.
Nah, terus nggak cuma cara masarinnya juga. Nah, supaya teman-teman bisa lebih pede berjualan, pastinya kita juga menyediakan training khusus produknya gitu, yang mana training produk Ezenzo ini juga mendapatkan grup khusus juga, grup khusus yang mana teman-teman bisa konsultasi eksklusif juga nih, khususnya tentang masalah produk gitu. Jadi nggak cuma diajarkan cara berjualannya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih pede dalam berjualan, tentunya teman-teman juga harus lebih tahu dan lebih mengenal dong ya tentang produknya gitu. Nah, makanya kita juga sediakan training untuk produknya gitu teman-temannya, agar teman-teman bisa lebih memahami lagi tentang produknya gitu. Nah, terus kita juga ada fasilitas online selama masa di rumah aja. Jadi fasilitas yang offline yang tadi sudah saya sebutkan di awal itu saat ini sedang off gitu, karena ya seperti yang teman-teman tahu, saat ini kan kondisinya lagi pandemik gitu ya, masih belum bisa kumpul-kumpul. Nah, makanya supaya kita bisa terus belajar, kita adain fasilitas trainingnya online gitu. Jadi semua yang tadi itu diadakannya secara online di rumah aja gitu. Jadi ya semoga sih pandeminya segera berakhir. Kalau misalnya udah berakhir, ya kita akan kembali lagi mengadakan di offline-nya gitu. Nah, dengan seluruh fasilitas yang ada, teman-teman bahkan tidak punya alasan lagi untuk takut memulai. Dengan kenapa ya? Karena kan kita udah apa sih, udah menyediakan solusinya gitu. Apalagi yang bikin ragu gitu kan buat teman-teman. Masalah gaptek, kita udah ngasih ilmunya gitu kan. Takut nggak ada yang ngebimbing. Kita juga sudah ngasih mentornya, nggak punya produk. Kita juga sudah menyediakan produknya gitu. Atau nggak punya modal. Lah, kan kita juga sudah siapkan sistem dropship gitu. Jadi teman-teman nggak usah start produk gitu. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi untuk takut gitu kan. Nah, terus lalu bagaimana? Bagaimana caranya teman-teman supaya bisa menjadi reseller Ezenzo dan mendapatkan semua fasilitas tersebut seumur hidup? Berapa investasinya yang perlu dikeluarkan oleh teman-teman? Nah, kira-kira berapa nih, teman-teman? Kalau mau tebak nih, uh, 10 juta gitu. Ya sebenarnya sih apa sih, banyak yang ngira juga gitu ya 10 juta gitu, karena kan dengan semua fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, kalau misalnya teman-teman di luaran untuk mendapatkan fasilitas seperti yang sudah disediakan oleh Ezenzo, itu teman-teman per bulannya paling enggak itu butuh mengeluarkan biaya sampai 20 juta per bulan gitu. Nah, sementara kita ini fasilitasnya seumur hidup gitu. Jadi kalaupun ditawarin 10 juta itu masih make sense banget gitu, dan masih ada yang mau gitu. Jadi tapi tenang aja teman-teman, gak nyampe segitu kok gitu. Berapa? Kalau misalnya bukan 10 juta berapa dong Mbak Silmi gitu. Oh, mungkin jutaan kali ya. 2,5 juta. Enggak juga gitu, tenang aja. Gak nyampe 2,5 juta juga. Berapa dong gitu Mbak Silmi? Nah, 500.000. Ya, dulu 500.000 teman-teman. Cuman ya, karena kita pingin sebanyak-banyaknya orang bisa survive di masa pandemi ini. Nah, khusus di live webinar malam hari ini, itu spesial buat teman-teman. Kita kasih promo khusus hanya 100.000 teman-teman gitu. Gimana, nggak asik coba ya? Apa sih resikonya, kita udah minimalisir gitu kan, udah gitu fasilitasnya juga lengkap gitu. Nah, terus apa saja dengan 100.000 ini yang teman-teman dapatin? Ya, yang teman-teman dapetin ya ini gitu. Jadi hanya dengan sekali mendaftar tanpa biaya bulanan dan tahunan, teman-teman tuh sudah bisa mendapatkan harga reseller untuk produknya tanpa ada minimum order gitu. Dan pastinya kita sudah menyediakan sistem bisnis yang sudah berjalan. Dan teman-teman hanya tinggal memanfaatkannya saja gitu. Sudah banyak yang buktikan juga gitu. Nah, teman-teman juga memiliki kesempatan untuk memiliki aset digital gitu. Yang mana ini nih yang paling berharga teman-teman diperjuangkan gitu. Kalau misalnya kita punya aset digital, dan aset digital ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan passive income gitu. Jadi asik banget teman-teman. Dan pastinya lagi nggak ada resiko ataupun kerugian apapun gitu. Bukan lagi resiko kecil, bahkan resikonya nol. Ya kenapa saya bisa bilang kayak gini ya? Seperti yang sudah apa sih? Yang sudah teman-teman tahu,
dan juga saya sudah sharingkan juga gitu kan sebelumnya fasilitas kalau misalnya teman-teman apa sih fasilitas yang ada di Ezenzo ini di luaran sana ya teman-teman ya ini butuh bisa sampai jutaan gitu kan, jutaan bahkan sampai puluhan juta gitu. Nah sementara di sini teman-teman hanya dengan mulai 100.000 aja itu sudah bisa memulai untuk pendapat ya berkesempatan untuk bisa membangun bisnis gitu. Gimana nggak asik coba ya. Kalau misalnya dibandingkan sih daripada teman-teman ya mungkin ada yang suka nongkrong-nongkrong gitu kan di kafe gitu minum kopi gitu kan itu bisa lebih dari 100.000. Saya rasa saya aja setiap kali nongkrong gitu ya ya minimal minimal banget tuh 100.000 tapi saya rasa sih lebih gitu ya lebih dan mungkin juga teman-teman banyak juga yang sering mengeluarkan biaya 100.000 yang buat suatu hal yang mungkin nggak pasti. Nah daripada kita ngabisin uang percuma gitu ya yang nggak tahu buat apa yang langsung lenyap gitu aja gitu ya mending ya kita manfaatin untuk memulai bisnis gitu untuk bisa survive di masa pandemik ini gitu dan yang lebih enaknya lagi aksesnya itu bisa digunakan oleh satu keluarga teman-teman jadi kan ya lebih untung lagi gitu kan jadi ya apalagi yang bikin ragu gitu dan pastinya teman-teman bisa mendapatkan fasilitas belajar gratis di Akademi Bisnis Digital itu dan harga promo ini itu hanya khusus berlaku melalui admin WhatsApp yang memberikan link webinar malam hari ini ke teman-teman gitu. Jadi pastiin teman-teman setelah webinar ini selesai itu langsung kontak adminnya gitu ya melalui WhatsApp gitu. Jadi nanti akan dibantu oleh admin yang memberikan link ini ke teman-teman gitu. Nah, ini juga ada beberapa testimoni yang saya ingin lihat gitu ya. Jadi ini adalah penghasil apa sih namanya bonus-bonus yang emang didapetin oleh beberapa reseller Ezenzo gitu. Nah, ini yang ya saya apa sih contoh-contoh yang saya ambil ini awal-awal ya, yang maksudnya yang masih bulan-bulan awal dan walaupun baru bulan-bulan awal itu sudah ada yang mencapai angka jutaan bahkan puluhan juta gitu ya belasan sampai puluhan juta ya walaupun ratusan apa sih ya ratusan ribu juga banyak ya itu kembali lagi seperti yang tadi saya bilang yang saya sharing kan itu semua tergantung dari seberapa inginnya teman-teman apa sih namanya membangun bisnis ini gitu seberapa seriusnya teman-teman mengerjakannya gitu seberapa seriusnya teman-teman praktek apa sih namanya belajar dan praktek gitu jadi semuanya itu tergantung dari teman-teman sendiri gitu bisa menghasilkan atau enggaknya ya kembali lagi gitu kita sudah menyediakan fasilitasnya semuanya gitu nah untuk hasilnya ya kembali lagi kepada teman-teman sendiri gitu nah rata-rata yang menghasilkan itu adalah orang-orang yang emang mereka itu mau belajar dan mau langsung praktek gitu jadi pastiin nih teman-teman ketika nanti teman-teman gabung langsung belajar dan langsung praktek gitu jadi supaya cepat merasakan hasilnya juga gitu. Nah ini juga apa sih namanya testimoni dari penjualannya kita ada yang ratusan ribu bahkan juga jutaan. Nah terus bonus nih khusus bagi teman-teman yang mendaftar hari ini itu adalah teman-teman akan mendapatkan webinar rutin 2 kali setiap minggu dan ini hanya berlaku buat teman-teman yang mendaftar di webinar malam hari ini saja ya teman-teman gitu. Jadi pastikan segera mungkin langsung take action gitu. Jangan sia-siakan lagi. Jadi udah tadi apa sih namanya fasilitasnya lengkap, banyak ditambah lagi ada bonusnya gitu. Jadi semakin resikonya kecil lagi gitu. Jadi kita benar-benar pingin ngebantu teman-teman untuk bisa survive di masa pandemi ini gitu. Nah, terus bukan cuma ini, ada lagi nih teman-teman bonusnya gitu. Nah, teman-teman juga bakalan dapat akses ke Facebook group Abdi untuk sharing sesama reseller gitu. Dan ini hanya berlaku yang emang mendaftar di hari ini ya, teman-teman itu. Nah, fungsinya buat apa? Ya supaya kita bisa ketemu dong sama seluruh reseller dan kita bisa sharing-sharing gitu. Karena ya nggak menutup apa sih nggak bisa kita pungkiri orang itu senangnya bersosialisasi orang itu senangnya berkomunitas gitu. Makanya kita sediakan wadahnya gitu. Dan kenapa juga kita apa sih namanya
mengadakan acara offline gitu kan dulu ya, itu juga supaya saling kenal juga. Nah, Facebook group ini juga ngebantu juga gitu supaya teman-teman bisa ketemu dengan reseller-reseller lainnya dan saling sharing pengalaman gitu. Jadi supaya gimana caranya gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita berada di tempat-tempat yang auranya positif kan itu bisa memicu kita untuk juga lebih positif gitu ya, lebih lebih mau berusaha lagi gitu kan. Jadi makanya kenapa kita sediakan fasilitas ini gitu. Nah, lalu apa langkah selanjutnya nih teman-teman yang harus teman-teman lakukan? Nah, silahkan teman-teman chat atau hubungi orang yang memberikan link webinar malam hari ini, lalu kirimkan data diri teman-teman berupa nama dan email aktif gitu ya. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam mendapatkan akses dari akademi digital. Jadi langsung aja teman-teman chat admin yang memberikan link webinar ini. Ini bisa teman-teman jadi saya hapus sedikit teman-teman, cukup memberikan nama dan email aktif ya. Nanti adminnya akan membantu teman-teman untuk daftarnya gitu. Nah, ini buat yang sesuai dari chat dan gitu, yang mana Richard akan ketika mendapatkan yang sangat bagus, apa sih namanya, yang sangat peluangnya itu sangat bagus gitu, tapi kita tidak yakin untuk melakukannya, lebih baik kita katakan saja ya gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Sekarang ini adalah kesempatan terbaik teman-teman untuk bisa memulai, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Jangankan beberapa bulan ke depan gitu ya, besok atau lusa pun kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Jadi persiapkan diri teman-teman tuh dari sekarang gitu. Nah, apalagi di masa seperti ini gitu ya. Jadi ya kalau untuk teman-teman apa sih supaya kita bisa survive, ya kita langsung aja ambil take action dari sekarang gitu. Jadi tunggu apa lagi gitu. Dan nanti teman kehilangan kesempatan itu kan biasanya tuh yang namanya kesempatan tuh nggak datang dua kali teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman nyesel dan kehilangan kesempatan baiknya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di event Ezenzo berikutnya. Gitu. Jadi maaf kalau saya ada kurang-kurang gitu ya. Semoga malam hari ini apa yang saya bagikan dan saya sharingkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai jumpa di live webinar berikutnya gitu. Nah, sekarang saya akan buka sesi buat tanya jawab ya teman-teman. Buat di refresh. Bentar ya. Nah, oke teman-teman sudah bisa mulai chat ya. Kalau misalnya masih belum kebuka chatnya, teman-teman bisa apa namanya? Kalau misalnya dari handphone itu bisa klik ulang linknya. Nanti teman-teman masuk aja, terus apa sih namanya? Masuk ulang dari linknya gitu, nanti chatnya akan terbuka gitu. Nah, kalau misalnya apa sih yang dari website itu bisa langsung ini aja, teman-teman langsung refresh gitu supaya apa sih namanya bisa muncul kolom chatnya gitu ya. Nah, sambil kita menunggu nih pertanyaan dari teman-teman, saya mau kasih info juga nih, kasih tunjuk. Jadi apa sih namanya? Nah, ini nanti teman-teman bakalan dapat akses buat konten gitu. Jadi ini nanti setiap hari tuh kita ada semua di apa sih namanya di share
di Telegram, semua itu ada di Telegram. Nanti teman-teman bisa akses ke ini gitu, ke apa sih ini kayak gitu, nanti semuanya akan ini tuh udah enak banget, jadi tinggal posting aja gitu ya. Nah dan ini apa sih namanya, saya juga mau sedikit liatin juga nih untuk dashboardnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman gabung bersama dengan Ezenzo gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan akses seperti ini gitu. Jadi semua apa namanya, semua resellernya itu akan mendapat akses seperti ini. Kalau untuk rencana kopdar, sebenarnya sih kita pinginnya secepatnya sih teman-teman ya. Cuma karena masa pandemi ini kita kan masih belum boleh gitu. Jadi ya doain aja sih ya teman-teman. Karena saya juga sebenarnya udah kangen sih. Udah kangen apa sih namanya? eh udah kangen buat ketemu teman-teman nih gitu. Biasanya kan setiap kali itu apa, kita ketemu gitu, ketemu offline gitu ya. Cuman karena lagi pandemi itu tidak bisa gitu, jadi ya gimana gitu ya. Bentar ya teman-teman, oke, ada yang ditanyakan lagi. Kalau misalnya hasil yang udah saya bilang, bahkan ada yang baru join dalam 1 bulan itu yang bisa ke 10 itu beneran ada gitu. Jadi tapi ada yang butuh berbulan-bulan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke dari masing-masing. Jadi apa sih namanya, uh, ya itu kembali lagi sih gitu ya. Untuk hasilnya ada yang cepat, ada juga yang lama. Jadi tergantung dari teman-teman sendiri gitu. Kalau untuk sariawan kita punya produk yang namanya Pulsebat. Jadi bisa pakai Pulsebat. Jadi untuk yang baru gabung nih hari ini, teman-teman bisa langsung dari apa namanya, video training. Saya mau sharing, bentar ya. Saya share screen dulu. Jadi teman-teman yang baru gabung itu mendapatkan akses seperti ini. Jadi akun misalnya member. Jadi nanti teman-teman akan bisa mengakses ini dan bisa belajar, ada belajar apa sih namanya, trainingnya, terus juga kalau misalnya teman-teman mau mempelajari produknya itu ada di training Ezenzo gitu. Nah ini semuanya ada fasilitasnya nih gitu. Jadi tapi kurikulumnya ini ya teman-teman, kalau ini teman-teman baru tuh biasanya nah belum kebuka nih gitu ya. Caranya gimana untuk nge-log adalah ketika teman-teman nonton gitu. Jadi nonton satu persatu, kalau satu persatu baru satu nanti jadi gitu terstruktur gitu. Jadi belajarnya tuh nggak ngacak gitu, nggak apa sih namanya, enak lah gitu. Udah ada kurikulumnya gitu.
Itu juga lengkap, ada toolsnya juga banyak, ada foto, video, yang juga disediain gitu ya. Terus produknya juga ada juga gitu, ada katalog ini lengkap juga. Untuk pengiriman, kan kita bisa dropship. Itu bisa langsung dari, jadi bisa langsung dari pusat, dan nanti teman-teman hanya tinggal di satu alamat alamat gitu. Jadi anaknya kayak gitu dengan itu. Untuk diabetes sebetulnya juga ada. Jadi nanti teman gabung itu akan banyak pembahasannya untuk produk. Jadi ayo segera gabung, manfaatnya dukung ya 100.000 nih teman, karena sebelumnya kita itu 500.000 gitu. Jadi jangan disia-siain kesempatannya hanya untuk apa sih, hanya berlaku untuk di webinar malam hari ini. Jadi pastinya langsung cek admin yang memberikan webinar malam ini gitu ya. Oke, teman-teman. Karena sudah malam dan saya juga sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, ada yang mau kita lagi, teman-teman? Nah, untuk yang apa sih, yang baru start atau baru mulai, kalau pingin untuk ke tahap yang berikutnya nanti bisa dijelaskan di, ada di videonya, video, oh enggak, pasti ikut teman ini nih, supaya nanti tidak ketinggalan infonya. Biasanya sih nanti di info bagaimana caranya supaya lebih detail lagi gitu ya. Nah ini ada trainingnya, training apa sih, training untuk produknya, terus artinya itu nanti teman bisa langsung ikutan aja. Pokoknya manfaatin fasilitasnya. Jadi kalau misalnya gabung, ikutin aja dulu trainingnya gitu ya, biar teman-teman bisa segera praktek gitu, bisa segera apa sih namanya, memulai ya. Jadi supaya oh ya, sekali lagi saya ingetin ya teman-teman, untuk menjadi reseller Ezenzo atau yang mau gabung sama dengan Ezenzo, sekali lagi saya ingetin teman-teman langsung chat admin yang memberikan link. Jadi nanti akan dibantu dan akan dijelaskan juga bagaimana caranya, bagaimana step-stepnya, dan apa aja nanti teman-teman boleh tanya ke mereka apa sih, apa aja sih gitu nanti yang didapetin, nanti bakalan dijelasin sama ini ya gitu. Jadi pastiin ya teman-teman langsung chat adminnya ya. Itu karena sudah tidak lagi nih apa pertanyaan ya, karena udah malam juga, jadi saya akhiri dulu ya teman-teman live webinarnya malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di live webinar berikutnya. Dadah.